Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tutor Mesin dengan gua Airul Yusra Abdikar. Di video pertama ini kita akan membahas tentang penggunaan software 3 dimensi, namanya adalah SolidWorks. Tapi kita akan mulai dengan pengenalan dulu dari dasar-dasar dulu, penjelasan secara umum. Nanti selanjutnya kita baru mulai untuk lebih advance. Langsung aja kita share screen dulu. Sebelum kita masuk ke softwarenya, di sini ada bisa dilihat. Jadi kalau misalkan di software 3D itu ada 3 tipe sistemnya atau 3 tipe penggunaannya. Jadi yang pertama itu ada CAD, kemudian ada CAE, dan yang terakhir ada CAM atau CAM. Nah, masing-masing ini punya kekhususannya. Misalkan kalau misalkan CAD itu dia khusus untuk melakukan pendesainan pemodelan dari part atau produk yang mau kita buat. Kalau CAE ini kita bisa melakukan analisis di situ, dan computer aided manufacturing itu adalah untuk melakukan proses pembuatannya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya dari part yang udah kita buat, kita bisa langsung koneksiin ke mesin CNC untuk langsung dikerjakan oleh si mesin sesuai dengan gambar yang udah kita buat. Nanti kita konfigurasiin dulu, kemudian nanti si mesin akan langsung membuat seperti yang ada di layar laptop kalian, atau seperti yang ada di produk yang kalian buat. Sekarang kita masuk ke software-nya. Ini saya close dulu. Nah, kalau misalnya kalian membuka software SolidWorks, kalian akan melihat bagian interface-nya itu seperti ini. Ada new, ada new, kemudian ini ada research-nya kalian. Kalian bisa open yang sudah kalian buat, part yang sudah kalian buat, file yang sudah kalian buat. Terus ini ada recent documents yang baru-baru aja kalian buat atau recent folders. Kemudian di sini ada options, ada add-ins, nanti kita jelasin ini. Kalau options ini untuk biasa ya, untuk melakukan setting. Kemudian ada add-ins, nanti add-ins ini adalah feature-feature yang atau kekhususan feature yang seperti untuk analisis, kemudian piping dan sebagainya. Nanti ada penjelasannya. Nanti gue jelasin. Kemudian di sini ada save atau restore settings, dan ada button size. Ini kalian bisa pilih kalian mau button-buttonnya itu atau icon-iconnya itu ukurannya sebesar apa. Bisa medium, large, ini medium ya, atau small. Ya, kalau gua lebih suka yang small. Ketika kalian klik new, kalian akan lihat ada part, assembly, dan drawing. Kalau ini itu yang udah diformatin ya, yang emang udah diformatin sama salah satu guru gua di tempat khusus dulu. Tapi untuk kalian yang baru download, nanti akan ada 3. Yang pertama adalah part, assembly, dan drawing. Terus di sini juga ada tutorialnya ya. Mungkin gue belum pernah buka di sini. Mungkin kalian bisa cek-cek juga. Nah, ini templates-nya. Kita mulai dari part dulu. Kalau part ini kita, penjelasan ya. Part ini adalah tempat kalian untuk bikin model-model, tapi dalam bentuk satuan. Kalau misalkan assembly ini,
Kalian bisa bikin model-model dalam bentuk satuan, tapi bisa kalian rangkai di situ. Kalau misalkan drawing, itu adalah part-part atau assembly yang sudah kalian bikin itu bisa kalian bikin jadi gambar tekniknya. Kalau ini kan gambar 3D-nya. Nah, kalau ini gambar 2 dimensinya. Kita mulai dengan part terlebih dahulu. Oke, di sini ada sebenarnya untuk kalian yang baru download, mungkin Wildmans, Sheet Metal, Surface, dan beberapa yang ada di sini itu nggak muncul di layar kalian. Kalian bisa, kalau misalkan nggak muncul ya, kalian bisa klik kanan di bagian yang, misalkan di layar kalian munculnya sketch. Kalian bisa klik kanan, kemudian kalian bisa checklist apa yang mau kalian munculkan. Misalkan ini surface atau sheet metal dan sebagainya. Kalau ini kan dari checklist itu, makanya muncul. Oke. Mungkin penjelasan dulu sepintas mengenai ini ya. Jadi kalau di features, ini yang pertama features. Features ini nanti kalian akan banyak apa namanya yang mau kalian buat gitu. Kalian mau extrude atau cut extrude atau revolve, nanti ada di features. Kemudian sketch ini tempat kalian untuk bikin sketsanya yang 2 dimensi dalam bentuk 2 dimensi ataupun juga bisa 3 dimensi. Kalau sketching ini gue kurang tahu. Kemudian ada surface. Kalau surface ini khusus kalian bikin plat ya, plat-plat yang tipis. Nah, kemudian sheet metal ini juga plat tapi dia lebih tebal. Kalau ini surface ini kayak apa ya? Lempengan. Kalau ini baru plat. Kalau surface ini lempengan. Kemudian ada weldments. Weldments ini kayak kalau misalkan kalian suka apa namanya beli pecel ayam ya atau pecel lele, itu biasanya tempat mereka itu ada besi-besi gitu kan, besi-besi yang bentuknya itu kayak silinder kemudian disambung-sambung, itu namanya weldments. Kemudian ada juga, tapi weldments itu nggak melulu itu ya, nggak melulu silinder, dia bisa juga berbentuk U atau U-nya gitu ada 2 gitu. Kemudian ini ada modus, ada, nanti kita jelasin lebih panjang lebar lagi. Tapi untuk video pada kesempatan kali ini, kita mulai dengan pengenalan sketch. Kita mulai dengan sketch 2 dimensi dulu. Oh ya, ini bagian ini adalah bagian apa namanya? Display state, jadi status displaynya. Nah, di display state ini kalian akan lihat ada history-nya, ada sensorsnya, ini nanti lebih advance ya. Nah, yang perlu kalian tahu ini adalah bidang-bidangnya, ada front, top, right, dan ini hal yang sangat penting di dalam menggambar sketsa. Ini adalah titik origin atau titik pusatnya. Jadi di sini itu kalian harus membayangkan ini adalah sebuah ruang tanpa acuan kecuali satu, yaitu titik origin ini. Nah, titik origin ini akan sangat menentukan gambar kalian akan firm atau enggaknya, solid atau enggak gitu. Sketsa kalian solid atau enggak. Kemudian kita mulai dari sketsa 2 dimensi. Di sini ada 3 dimensi juga ya, tapi kita mulai yang 2 dimensi dulu. Nah, ketika kalian klik, kalian langsung dihadapkan dengan front, top, dan right. Jadi kalian kayak ditanyain mau pilih
bidang menggambar dari bidang depan, dari bidang bawah, atau dari bidang samping. Kita klik yang bidang depan. Kemudian di sini langsung terlihat ada garis merah ini ya. Nah, ini garis acuan kita. Karena dia 2 dimensi, makanya dia cuma atas dan bawah. Garis vertikal dan horizontal. Kalau misalkan nanti 3D, dia akan ada 3 garisnya. Dia ada garis horizontal, vertikal, dan ke dalam. Atau X, Y, Z. Kemudian untuk di bagian sini, nah ini ada konfigurasi yang juga penting juga. Jadi kalian bisa atur apa namanya penggunaannya, kalian bisa atur settingannya. Itu kalian mau menggunakan nanti pembuatan modelnya dalam bentuk meter kilogram second atau centimeter gram second atau milimeter gram second atau inch pound second. Kalau untuk anak teknik mesin biasanya menggunakan milimeter gram second. Nah, sudah sampai di sini kita bisa langsung gambar sketsanya. Kita bisa ke sini ya. Ada line, circle, spline, 3D point corner rectangle, kemudian 3 point arc, dan lain sebagainya. Kalau misalkan line itu kita adalah membuat sesuai namanya, kita membuat garis. Kalian bisa langsung klik. Kemudian ketika kalian klik di sini langsung muncul pilihan-pilihan. Kalian bisa mulai dari di sini orientation-nya. Kalian bisa buat as sketch, horizontal, vertical, atau angle. Kalau as sketch ini berarti kalian sesuai dari yang kalian buat. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kalian gambar begini, ya garisnya bakal begini kan. Ini namanya as sketch, sebagaimana kalian membuat. Nah, kalau misalnya kita klik lagi, kalau misalnya ini, misalnya kita pilih horizontal, maka dia akan selalu terbentuk secara horizontal. Kalian mau arahin kursornya ke atas atau ke bawah, dia akan selalu horizontal. Begitupun dengan vertikal juga sama. Tuh, kalian mau ke kananin, dia malah jadinya ke bawah atau ke atas. Ini namanya vertikal. Atau kalian bisa as angle. Jadi sesuai dengan derajatnya. Misalnya kalau angle ini kalian harus tentuin dulu derajatnya di sini. Misalnya mau bikin 50 derajat lah dan sebagainya lah. Ini kalian tentuin dulu di sini. Kemudian ada options. Nah, options ini yang pertama ada for construction. For construction ini kalian nanti garisnya dalam bentuk putus-putus. Ini biasanya digunakan untuk garis acuan juga. Kemudian infinite length. Jadi tak terbatas ya garisnya. Kemudian ada midpoint line. Nah, jadi kalian bikinnya secara simetris mulai dari tengahnya. Sebenarnya untuk construction itu bisa juga kalian klik center line. Ini juga sama dengan for construction. Atau midpoint line ini juga bisa. Jadi selain kita klik di sini terus muncul di sini, bisa juga kita klik ini dan langsung kita bisa pilih. Nah, kemudian kita lanjut ke
yang namanya relation. Relation ini penting karena kalau misalkan kita membuat sebuah part dengan relation yang salah, nanti dia akan terjadi error. Relation ini akan membuat sketsa 2 dimensi yang kita bikin itu menjadi sketsa yang posisinya itu benar-benar sudah bisa diketahui secara pasti. Karena apa? Karena kita menggambar di bidang atau di ruang yang acuannya nggak ada kecuali titik ini. Jadi kita harus membuat relation sehingga gambar yang kita buat itu memiliki koordinat-koordinat, bisa dibilang gitu. Kemudian hubungan-hubungan dengan garis-garis yang lain. Kita mulai dengan misalnya ada banyak relation di sini. Misalnya yang pertama itu adalah, nah, ketika kita membuat garis asal, kita bisa langsung klik. Nah, kemudian bisa langsung kita bikin relationnya, add relations. Bisa kita bikin horizontal atau vertikal. Kita bisa bikin vertikal. Nah, seperti ini. Oke. Kita juga bisa, ini kan panjangnya masih kita belum ketahui. Kita bisa langsung kasih dimensi ya. Misalnya. Kalau kita kasih dimensi, misalnya 100. Kemudian, ini masih biru nih. Ini tandanya sketsa yang kita buat itu masih nggak jelas posisinya. Makanya dia masih bisa bergerak ke kanan, tapi dia nggak bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau misalkan kita klik yang ini ya, tapi kalau misalkan kita klik ujung-ujungnya bisa. Tuh. Kenapa? Karena dia masih belum ditempatkan dengan benar-benar koordinatnya. Supaya dia benar-benar fix, kalau misalkan koordinatnya udah benar, itu namanya fix. Kalau misalkan kita mau bikin dia fix, itu kita harus buat dia berhubungan dengan titik acuan tertentu. Kita harus buat dia posisinya relatif terhadap acuan tertentu. Misalnya, kita mau buat dia hitam atau fix, maka kita buat dia acuannya relatif terhadap si titik ini. Itulah kenapa titik origin ini sangat penting, karena dia yang akan menentukan dari sketsa-sketsa yang kita buat posisi koordinat pastinya. Ini adalah titik acuan yang satu-satunya titik acuan yang ada di gambar kerja kita. Kita klik. Cara untuk membuat dia jadi relatif terhadap ini ada banyak. Yang pertama, kita bisa tempelin ujung ini dengan ujung ini, dengan titik ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik ujung manapun, misalnya ujung yang ini. Kita klik, kemudian pencet Ctrl, dan sambil kita pencet Ctrl, kita klik titik originnya. Nah, nanti akan muncul di sini add relations. Kita mau bikin dia horizontal, vertikal, atau coincident. Kalau misalkan kita mau hubungkan titik ini atau ujung ini dengan titik ini, kita pencet coincident. Maka dia akan langsung menjadi, atau dia akan langsung menempel titik yang ujung yang kita klik tadi dengan titik originnya. Nah, kalau udah hitam seperti ini namanya sudah firm, sudah fix. Berarti dia sudah diketahui secara pasti letaknya. Jadi si SolidWorks-nya ini nggak bingung lagi dia posisinya di mana sih. Gitu. Tapi dia masih bisa kita panjangin begini.
Salah satu CZ-nya ya kita kasih aja dimensinya kan 100 misalnya. Itu satu relation. Kemudian ada lagi relation yang lainnya. Kalau tadi kan titik dengan titik. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pencet yang horizontal? Apa yang akan terjadi? Nah, maka yang terjadi adalah titik yang kita klik itu akan horizontal terhadap titik yang lain. Jadi ujung ini akan horizontal dengan titik originnya. Nah, kemudian kita cari lagi yang lain. Kalau misalkan kita klik vertikal, maka dia akan posisinya vertikal terhadap titik yang lain. Tapi dia masih biru. Di mana birunya? Nah, kalau kalian jeli, itu birunya tuh ada di titik ini. Dua titik ini tuh masih biru. Sedangkan ini sudah hitam kan? Tapi ini masih belum fix. Karena dia masih biru di titiknya. Supaya dia nggak biru. Kalau tadi kan kita tempel ya, titik dengan titik originnya. Nah, ada cara lainnya. Itu kita kasih dimensi aja antara titik yang kita klik dengan titik pusat. Misalnya kita kasih 100 juga. Akhirnya dia jadi hitam. Ya kan? Nah, kalau seperti ini namanya sudah fix. Ini salah satu cara yang lain. Oke. Nah, ini masih satu garis. Kalau misalkan garisnya ada lebih dari satu, relation apa aja yang bisa kita berikan? Nah, misalnya kita hapus dulu. Misalnya kita bikin garis asal ya. Kita bikin garis asal. Nah, ketika kita ingin membuat satu hubungan antara garis, kita bisa klik, misalnya ada banyak ya. Misalnya kita klik seperti tadi ya, kita klik garis ini, kemudian pencet Ctrl dan klik garis satunya, maka akan muncul di sini nih, atau di sini. Ini adalah relations yang bisa kita tambahkan. Ada banyak. Itu ada horizontal, vertikal, kolinear, perpendicular, paralel, equal, atau fix. Kalau misalkan kita mau bikin dia horizontal, maka dia akan jadi seperti ini. Ini antara garis dengan garis ya. Kalau tadi kan titik dengan titik. Kalau ini garis dengan garis. Oh ya, kalau misalkan mungkin di sini aja deh. Kalau tadi agak terlewat ya. Satu garis, misalnya kita klik ini dengan titik ini. Kalau tadi kan kita klik titik ya, titik dengan titik. Nah, sekarang gimana kalau misalkan garis dengan titik? Kita klik, maka akan muncul dua relations. Yang pertama adalah midpoint, kedua adalah coincident. Kalau coincident itu, nah, kalau coincident itu dia nempel dengan garisnya. Tapi posisinya di mana nggak jelas. Yang penting dia nempel aja. Tapi kalau misalkan kita bikin midpoint, maka dia akan nempel tepat di tengah-tengah si garis. Gitu. Nah, kalau misalkan dua garis, gimana? At relations-nya. Maka kita bisa pilih misalnya kolinear. Ketika kita klik kolinear, maka dua garis ini akan berhimpit. Nah, ini namanya kolinear. Kemudian ada namanya perpendikular. Perpendikular ini adalah tegak lurus. Jadi dua garis ini akan saling tegak lurus. Nah, ini ya. Tapi posisinya nggak jelas kan jadinya. Tapi dia tegak lurus. Oke. Kemudian ada paralel. Paralel ini berarti dia sejajar. Nah, bisa dilihat ya. Ini kan tadi begini ya. Kita klik paralel, maka dia akan posisinya sejajar. Dan ada equal. Equal ini berarti dia akan sama panjangnya. Nah, ya kan? Berubah.
Dan yang terakhir, kita bisa juga membuat dia langsung fix. Kalau tadi kan kita harus hubungkan antara garis dengan titik, origin, dan titik pusat, dan sebagainya. Itu kan agak membuang waktu. Misalnya kita harus bikin seperti ini, kita kasih dimensi, kemudian ini kita kasih dimensi, kemudian ini kita kasih dimensi. Ini kita kasih relations, ya, kita coincident. Ya, kemudian ini kita bikin horizontal, baru dia hitam. Itu kan agak lama ya. Tapi kita juga bisa langsung membuat dia fix tanpa harus memberikan dimensi ataupun relation. Kecuali relation fix itu. Kita langsung klik aja, kemudian kita langsung make fix. Atau kita langsung klik fix. Dia langsung fix tuh posisinya. Tapi yang titik-titik ini juga tetap biru. Kenapa? Karena titik ini harus kita fixkan juga. Baru dia jadi hitam. Gitu. Tapi ini sangat riskan, sangat beresiko karena akan membuat part yang kita buat nantinya menjadi gampang error. Misalkan kita mau analisis, nanti dia atau kita buat assembly, itu nanti akan mudah untuk terjadi error. Jadi saya sarankan untuk tetap memberikan dimensi, atau gue saranin untuk tetap memberikan dimensi, dan juga relation. Nah, kemudian tadi kan garis dengan garis ya, relationnya. Sekarang gimana relation garis dengan titik? Maka kalau tadi kan garis dengan titik, tapi dua-duanya berbeda. Kalau ini kan sama-sama garis. Nah, ini gimana jadinya? Misalkan kita klik titik ini dengan garis ini, maka kita akan lihat relationsnya yang muncul ada 3. Yang pertama midpoint, coincident, dan fix. Seperti yang kita tahu, midpoint berarti dia akan bertemu dengan tengah-tengah dari si garis. Kalau kita klik, maka dia akan langsung bertemu dengan tengah-tengah dari si garis. Atau misalnya kita bikin coincident, maka dia akan antara titik dengan si garisnya ini akan bertemu, ya. Misalnya gini, kita klik coincident. Nah, kok ini nggak ketemu? Ini sebenarnya ketemu nih, tapi dia masih bisa bergerak, tapi dia sebenarnya dia sudah coincident. Dia udah tepat pada garisnya, berada pada garis. Ini karena belum fix, makanya dia masih bisa bergerak. Oke, mungkin sudah terlalu lama ya. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya mengenai feature, masih di Sketch. Nanti kita akan bahas mengenai linear, dynamic mirror, kemudian feature-feature Sketch yang masih belum kita bahas. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau misalkan kalian merasa ini bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.